Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih sudah klik video ini. Di video ini gue mau bahas game dari turnamen FIDE Women Grand Prix yang berlangsung di Monaco, guys. Jadi ini adalah FIDE Women Grand Prix ketiga dari rangkaian 6 turnamen. Buat apa sih turnamen ini? Untuk mencari siapa yang akan lolos ke turnamen kandidat wanita, siapa yang akan menantang Juenjun nantinya, teman-teman, di turnamen kandidat ya. Jadi nanti hasil dari juara kandidat menantang Juenjun, kira-kira begitu. Nah, ini cari yang lolos untuk turnamen itu. Guys, kita akan bahas partai dari pecatur yang dulunya berasal dari Iran tapi pindah ya. Kayak Ali Reza juga. Ini pecatur wanita Sarah Kadem berhadapan dengan pecatur wanita dari India, Harika Dronavali. Langsung aja kita bahas gamenya. Jangan lupa klik tombol like-nya dulu sebelum kita bahas lebih lanjut. Jangan lupa di-share, di-subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi yang lebih hebat lagi. Jangan lupa jadi member di YouTube RL Chess langganan, karena kalian bakal dapetin konten eksklusif dari RL Chess. Sarah Kadem, elo rating 2458, sekarang pindah ke Spanyol memulai dengan langkah D4. Dijawab E6, putih C4, hitam B6. Kemudian putih kuda C3, hitam gajah ke petak B4. Kemudian putih menteri C2, hitam C5. Ini merupakan Queen Pawns opening, English defense. Mirip kayak Nimzo ya, teman-teman. Nah, kemudian, tapi kalau Nimzo kan ada kuda F6 ya. Ini kuda F6-nya agak lambat. Putih mainkan langkah A3, gajah pukul kuda, dimakan lagi dengan Queen. Hitam gebuk pion D4, dimakan lagi. Jadi putih baru 7 langkah udah punya sepasang gajah nih, enak banget. Hitam kuda ke petak F6. Kemudian Sarah Kadem gajah F4, memperkuat petak D6 untuk dikuasai. Hitam menjawab dengan langkah kuda ke petak C6. Putih mundur menteri D3, hitam D5. Kemudian pion pukul pion, kuda pukul pion, dan kemudian gajah mundur ke petak D2. Hitam mainkan langkah gajah ke petak B7. Putih mainkan langkah kuda F3. Oh ya, teman-teman, kata siapa pecatur wanita akurasinya nggak bisa mencapai 90% ke atas. Di game ini ada yang akurasinya 97%. Keduanya di atas 90%, teman-teman. Dan ini formatnya catur klasik, jadi akurat banget ya. Dan ada langkah-langkah brilian yang ada di game ini. Setelah kuda F3, hitam mainkan langkah rokade. Putih E4, hitam mainkan langkah kuda F6. Putih E5, hitam menukar menteri, diterima dengan bishop. Kemudian kuda D7, mengancam pion E5, dijaga gajah C3. Hitam mainkan langkah kuda C5, putih mundur gajah C2. Menarik, teman-teman, di sini ya. Kita bisa lihat bahwa raja putih belum rokade. Tadi saya sekilas membahas bagaimana kalau gajah A6. Ternyata kalau gajah 6 berusaha untuk mencegah putih rokade, putih akan berani untuk lakukan rokade. Ya, nanti kalau misalkan di sini benteng FD8 bakal berani juga makan-makan, tapi seimbang lah, kira-kira begitu. Mungkin itu yang membuat Harika Dronavali tidak mainkan gajah 6. Dia memilih benteng FD8. Jadi untuk mencegah rokade panjang dan untuk menguasai petak atau jalur D juga. Sarah Kadem melanjutkan dengan langkah rokade pendek. Hitam kuda ke petak E7, ancaman gajah makan kuda. Putih mendiamkan benteng FD1, hitam kuda G6, putih mengancam kuda. Dan kemudian hitam lakukan langkah brilian. Apa langkahnya? Kuda F4. Boom! Ya, diancam kuda, bukannya kabur, malah ngancem balik. Ya, teman-teman pasti udah lihat ya, tujuannya adalah apabila putih makan kuda, maka kuda E2 skak, raja geser ke petak H1, kuda makan benteng. Siapa yang unggul? Hitam lah apabila terjadi pertukaran seperti ini. Kenapa? Karena hitam menguasai keaktifan buah. Nah, maka nggak mau putih. Putih mainkan langkah gajah D2. Hitam masuk kuda E2 skak, putih raja F1. Ya, tadi pada saat gajah D2 ada nggak langkah yang lebih bagus? Harusnya di sini kuda C ke petak D3 supaya lebih mengganggu putih lagi. Kuda E2, raja F1, pertukaran bishop dengan kuda, dimakan lagi. Kemudian kuda D4, ancam bishop dan pion. Pion makan kuda, hitam kuda makan bishop. Benteng A2, kuda balik ke petak D4. Dan kemudian pion makan pion, pion makan pion. Dan di sini gajah E3.
Seimbang ya, teman-teman. Karena hitam kan di sini makan pion, kemudian makan lagi, makan pion petak B6. Langkah ke-29. Gimana menangnya ya? Ya, tapi putih ada peluang dari sini nih, guys. Nah, tapi hitam juga lagi ngancem pion ini ya. Kira-kira siapa duluan nih? Hitam benteng ke petak A8. Putih menjaga pion dengan gajah C7. Hitam mendapatkan pion di petak H2. Putih raja E2. Hitam kuda G4. Putih F3. Hitam kuda ke petak H6. Ya, walaupun hitam unggul pion ya, tapi hitam harus waspada nih. Karena ini pion bebas dan benteng ada di belakang pion. Udahlah, langsung digas sama putih A4. Hitam raja F8. Maju terus. A5. Kuda ke petak F5. Kemudian gajah ke petak B6 menjaga petak D4. Hitam kuda E7. Dorong terus. Kemudian raja ke petak E8. Dorong lagi. Hitam kuda ke petak C6. Putih mainkan langkah benteng D2. Ya, posisinya seimbang. Tapi harus hati-hati. Karena tujuan dari benteng D2, kalau nggak hati-hati ada tujuan yang bagus yang direncanakan oleh putih. Menurut teman-teman, apa langkah terbaik untuk hitam di sini merespon benteng D2, guys? Selamat buat kalian yang pintar ya. Harusnya benteng makan A7. Terpaksa harus dilakukan ya, walaupun akhirnya putih punya raja benteng dan 2 pion, tapi kan hitam unggul 2 pion. Kemungkinan remis itu besar, teman-teman. Tapi apa yang dilakukan oleh Harika Dronavali, sisa waktu 32 detik, dia makan pion yang ini ya. Kalau misalkan dia makan pion A7 juga salah ya, karena ada benteng A2. Ada pin. Dia makan pion E5. Teman-teman coba tebak apa langkah terbaik yang harus dimainkan oleh putih, guys. Gampang banget. Benteng D8. Boom. Brilliant move. Dan hitam menyerah. Kenapa? Karena kalau dilanjutin makan, maka pion tidak tercegah akan promosi. Gila banget ya. 37 langkah masih seimbang. Tapi di langkah ke-38 salah. Satu kesalahan membuat game ini berakhir kekalahan. Itulah permainan catur, guys. Ya, harusnya benteng A7. Jadi walaupun punya unggul pion ya, tapi karena pionnya ini satu dan cepat jalannya ya, potensi untuk promosi, hitam akhirnya bisa kalah. Seperti itu, teman-teman. Nah, aku mau jelasin detail turnamen ini juga nih. Dan ini nih. Top woman in chess compete for 2 spot in the kandidat turnamen. Nah, jadi nyari 2 orang yang akan lolos ke turnamen kandidat. Turnamen ini berlangsung tanggal 18 sampai 28 Februari dengan total hadiah 80.000 euro. Sistemnya klasikal round robin. Round robin itu apa? Ketemu semua. Ini pemainnya, guys. Jangan tanya kenapa nggak ada pemain Indonesia ya. Oke, nah formatnya 10 pemain, 90 plus 30, 30 menit. Tambahan setelah langkah ke-40. Pemenangnya dapetin 18.000 euro. Beuh, mantep banget. Peringkat terakhir aja masih dapat 3.000 euro. Siapa yang kalian rasa akan menjadi 2 terbaik yang akan mendapatkan spot di kandidat? Ini listnya sementara. Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekali-sekali lah bahas pecatur yang lain ya. Jangan cuma Magnus doang.